Assalamualaikum, salam literasi. Materi kali ini tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, di mana setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur dan juga mengungkapkan kembali unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Untuk mengungkapkan kembali unsur kebahasaan teks prosedur, kalian harus mengetahui dulu kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, di sini ada 5 kaidah. Yang pertama itu menggunakan kata kerja imperatif, yang kedua menggunakan kata kerja teknis, yang ketiga menggunakan pernyataan persuasif, yang keempat menggunakan konjungsi penambahan, dan yang terakhir dalam kaidah kebahasaan teks prosedur juga harus menggunakan deskripsi tentang benda atau alat. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang kata kerja imperatif. Jadi kata kerja imperatif sendiri itu adalah kata kerja perintah. Jadi yang memberikan unsur meminta atau menyuruh sesuatu. Nah, biasanya dibentuk oleh imbuhan akhiran kan, i, atau juga lah. Nah, di sini ada 3 contoh kata kerja dasar: tunjuk, hindar, dan juga jadi. Nah, masing-masing dari kata kerja dasar ini diberi imbuhan. Contoh yang pertama, tunjuk diberi akhiran kan menjadi bentuk kata kerja imperatif tunjukkan. Nah, kalau dalam bentuk kalimat, contohnya tunjukkan prestasimu. Nah, itu adalah kata kerja imperatif atau perintah atau menyuruh, menunjukkan atau menampilkan sebuah prestasi. Terus yang kedua, kata kerja dasar hindar yang diberi imbuhan i menjadi bentuk kata kerja imperatif hindari. Kalau dalam bentuk kalimat, contohnya hindari hal-hal yang berbahaya. Nah, itu adalah contoh kata kerja imperatif. Nah, kaidah yang kedua yaitu menggunakan kata teknis. Jadi kata teknis sendiri itu adalah kata atau istilah yang memiliki makna khusus dalam bidang keilmuan tertentu. Kalian mungkin sering mendengar kata amputasi, imunisasi, operasi, infus. Nah, itu adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Atau juga kalian sering mendengar kata omnivora, karnivora, vertebrata. Nah, itu adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bidang keilmuan biologi. Jadi ada beberapa bidang-bidang keilmuan yang menggunakan istilah tertentu. Nah, di bawah ini bisa kalian lihat dalam slide-nya kutipan teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara juga menggunakan beberapa kata teknis. Di sini bisa kalian lihat kata teknis yang digunakan ada verbal, non-verbal, dan antusias. Nah, ini adalah kata teknis secara umum. Jadi bidang atau keilmuan dalam kebahasaan. Nah, di sini verbal itu memiliki arti secara lisan kalau dalam bahasa yang umum. Terus nonverbal itu memiliki arti isyarat atau bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, penggunaan objek atau tulisan tertentu atau juga simbol. Nah, itu adalah nonverbal. Terus yang ketiga itu ada istilah antusias yang artinya bersemangat kalau dalam bahasa atau kata yang umum digunakan. Nah, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi penambahan.
Jadi kata konjungsi sendiri itu artinya kata hubung. Nah, konjungsi penambahan yang digunakan yaitu dan. Nah, konjungsi penambahan sendiri itu fungsinya supaya lebih dimengerti kalau di dalam suatu kalimat itu ada penyertaan atau penambahan dalam suatu objek, entah itu kata kerja yang lain, kata benda, atau kata sifat. Nah, itu digunakan konjungsi penambahan dan. Nah, bisa kalian lihat di contohnya dalam slide ini. Wawancara merupakan kesempatan untuk menggali informasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Jadi di sini ada 3 objek ditawarkan, kebutuhan dan juga sifat perusahaan sebagai penyerta atau penambahan. Karena itu digunakan konjungsi dan. Kaidah yang selanjutnya yaitu pernyataan persuasif. Jadi persuasif sendiri itu artinya menghimbau, membujuk, atau meyakinkan. Nah, di dalam slide ini ada contoh kalimat atau pernyataan persuasif dalam teks prosedur. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, contoh ini dikutip dari teks berjudul Kiat Berwawancara Kerja. Nah, di mana dalam pernyataan persuasif ini kalian harus membuat kalimat seperti membujuk atau meyakinkan pembaca agar pembaca itu mengikuti prosedur atau tips yang kalian berikan dalam teks prosedur tersebut. Nah, itu fungsinya pernyataan persuasif dalam teks prosedur. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu deskripsi tentang benda, alat, atau cara. Nah, berikut contoh deskripsi dalam teks prosedur berjudul Kiat Menata Rambut Pendek. Nah, bisa kalian baca di slide ini. Bentuk paragrafnya, gunakan produk styling. Gunakan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Produk perawatan rambut yang alami akan membuat rambut kamu terlihat bersinar dan indah. Rambut juga tampak halus dan memberikan ekstra glow. Pastikan menggunakannya di batang rambut. Nah, dalam paragraf yang ada di slide ini terdapat deskripsi tentang alat dan juga cara. Bisa kalian lihat di sini alat yang digunakan atau yang disebutkan itu adalah serum. Serum adalah bentuk bahan dari perawatan rambut yang fungsinya untuk menyehatkan akar rambut. Nah, di dalam paragraf ini juga disebutkan atau dideskripsikan cara menggunakannya, yaitu pada batang rambut. Juga ada dideskripsikan fungsi-fungsinya, yaitu membuat rambut terlihat bersinar dan indah, juga tampak halus dan memberikan ekstra glow. Nah, kalau kalian sering makan mie instan, itu biasanya di belakangnya ada cara atau prosedur pembuatannya. Nah, di situ kan biasanya disebutkan berapa menit sampai airnya mendidih, kemudian stepnya atau tahapannya apa saja. Nah, itu adalah merupakan deskripsi dari cara untuk membuat mie instan. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.